Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Program Studi Informatika Program Magister Ibu Izati Muhimah STMSC PhD serta Bapak Ibu dosen dan karyawan. Yang kami hormati narasumber acara serta Bapak dan Ibu rekan-rekan yang berbahagia. Yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa baru Magister Informatika. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang tak terhingga. Sehingga diantaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat sempat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan kuliah umum mahasiswa angkatan baru secara daring melalui Zoom ini tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini sebagai pembawa acara hari ini akan membacakan susunan acara kuliah umum mahasiswa angkatan baru sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan acara kuliah umum oleh pembawa acara. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hamdani. Dan acara yang ketiga, sambutan Ketua Prodi Informatika Program Magister oleh Ibu Izati Muhimah. Dan yang keempat, kuliah umum oleh Bapak Chandra Kusumadewa Eskom MCS PhD yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Rahadian Kurniawan Eskom Mkom. Dan acara yang kelima, yaitu yang terakhir, penutup. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hamdani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hamdani. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran semakin menambah keimanan kita. Kemudian acara berikutnya, sambutan Ketua Prodi Informatika Program Magister oleh Ibu Izati Muhimah STMSC PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Monggo, Bu. Terima kasih Rio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi ini kita semua sehat walafiat ya. Sehat ya, semangat ya. Ini pagi di awal hari Sabtu ini kita akan mendengarkan kegiatan kuliah umum yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Chandra. Terima kasih pada Pak narasumber, Pak Chandra ini yang merupakan dosen jurusan Informatika UI dan alhamdulillahnya ini baru selesai
ujian S3-nya dalam beberapa bulan yang lalu dari Toyohashi University of Technology. Jadi nanti itu di mana di peta di bumi ini, pokoknya tahunya Bu Izati itu di Jepang. Jadi nanti mungkin Pak Chandra bisa menerangkan ya. Temanya memang cenderung ke sains data, tapi mudah-mudahan nanti Pak Chandra juga bisa memberi gambaran, misalnya penerapan teknologi yang Bapak pelajari di Jepang itu untuk kaitannya misalnya dapat enggak diterapkan untuk konsentrasi yang lain, misalnya di informatika medis, kemudian di forensika digital maupun untuk bisnis di SIE gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan dengan oleh-oleh dari Jepang ini kita termasuk orang pertama yang mendengarkan konsep yang dibangun oleh Pak Chandra ini. Okay. Kegiatan ini kami rancang untuk menyambut mahasiswa-mahasiswi kami tercinta di Prodi Informatika Program Magister ini. Mudah-mudahan dengan rangkaian penyambutan yang dulunya dari penjelasan akademik, kemudian ada pengajian ya, kemudian kemarin ada keterangan fasilitas dan ada kuliah umum ini setidaknya sudah memulai mencicipi suasana akademik dan beberapa keterangan fasilitas yang nanti bisa dimanfaatkan selama menempuh studi di Prodi Informatika Program Magister. Kami harapkan nanti di menempuh studinya ini penuh semangat ya, sehingga bisa nanti selesainya tepat waktu, nggak usah lama-lama gitu ya, nanti langsung move on, peningkatan karir atau nanti menguatkan posisi usaha yang sedang dibangun atau nanti meningkatkan portofolio saat untuk lamaran kerja dan sebagainya. Itu harapan dari prodi ini. Kemudian tidak lupa mungkin nanti Bu Asti bisa melengkapi ya, insya Allah nanti minggu depan lagi ya, tanggal 30 ya Mbak Asti. Ini ada kuliah umum yang di tingkat universitas. Ya, jadi ini 30. Juga penyambutan yang di tingkat tanggal 30 ya Mbak Asti ya, penyambutan di tingkat universitas. Mohon nanti kehadiran semuanya untuk ikut berpartisipasi di acara penyambutan untuk seluruh jenjang magister dan doktor di UI ya. Jadi masih ada lagi rangkaiannya minggu depan oleh universitas. Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan harapannya dari rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada HM yang sudah mengatur rangkaian acara ini. Terima kasih Rio ya yang sebagai kepanitiaan dalam kegiatan ini. Dan ini alhamdulillahnya ini diumumkan kemarin juga menarik minat alumni untuk join. Alumninya sudah join Mbak Asti atau belum? Tadi sudah ada Bu. Oh belum ya, jadi mudah-mudahan nanti kalau kakak angkatan yang ya kakak angkatan ada yang ikut, jadi ini mudah-mudahan nanti makin hangat diskusinya ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Ian nanti yang juga sebagai moderator. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bu Asti dan Pak Lutfi yang sudah mengatur penyelenggaraan acara ini dari sisi administrasi. Demikian mungkin sambutan dari saya mewakili Prodi Informatika Program Magister. Selamat mendengarkan kuliah umum yang bahannya didatangkan langsung dari pakarnya yang sudah menempuhnya di Jepang. Oke. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Izati atas sambutannya, selalu semangat. Oke, kemudian ke acara berikutnya, yaitu acara inti, kuliah umum yang berjudul Deep Reinforcement Learning untuk Pembelajaran Robot oleh Bapak Chandra Kusuma Dewa, Eskom MCS PhD, yang akan dibersamai oleh Pak Rahadian Kurniawan, Eskom Mkom, sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih rekan-rekan yang pagi-pagi sudah semangat gitu ya, sudah mau bergabung di kuliah
umum hari ini. Insya Allah nanti kita akan dibersamai dengan Pak Chandra Kusuma Dewa. Beliau ini kalau boleh membacakan CV sekilas ya, beliau ini kuliah S1 dan S2 di UGM gitu nih. Kemudian di S3-nya beliau mengambil Computer Science and Engineering di Toyohashi University of Technology Jepang. Pak Chandra ini termasuk dosen ini ya, tadinya di multimedia tapi sekarang nampaknya lebih fokusnya ke data science gitu ya Pak Chandra ya. Beliau masuk di UI tahun 2013 itu, dan nanti Jepang itu kan identik dengan robot gitu ya. Nanti coba kita dengar dari pakarnya langsung apa saja teknologi yang terbaru di sana, khususnya yang berhubungan dengan machine learning. Mudah-mudahan juga nanti Pak Chandra bisa memberi beberapa contoh penerapannya kalau di bidang lain, misalnya kayak di informatika medis atau di perusahaan besar atau di skala enterprise, ataupun nanti untuk keperluan forensik atau saya nanti nggak tahu ya, nanti Pak Chandra akan menjelaskan lebih jauh lagi. Tanpa berlama-lama langsung saja tempat dan waktu saya persilakan ke Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Ian atas perkenalannya. Saya akan coba share screen saya. Ya. Mohon maaf, saya diberikan waktu berapa lama ini Pak Ian? Nanti sampai jam 9 kurang 10 Pak. Oh gitu, nanti mau diingatkan ya kalau waktunya. Iya, kalau ini saya siapkan, saya ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya, selamat untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 24 ya, prodi Informatika program Magister Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Chandra Kusuma Dewa. Jadi saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi pada kuliah umum perdana ini ya, dengan judul Deep Reinforcement Learning untuk pembelajaran robot. Jadi ini sekilas biodata saya. Nama saya Chandra Kusuma Dewa. Teman-teman bisa kontak saya di email berikut ya, chandra.kusuma@ui.ac.id. Ini latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan S3 di bidang Computer Science and Engineering dari Toyohashi University of Technology Jepang, mulai dari Oktober 2018 sampai September 2021. Jadi lulusnya baru bulan lalu ya, jadi ini masih bau-bau sushi, sashimi, dan onigiri ya. Kalau dekat ada baunya, amis-amis gimana gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya saya menyelesaikan sarjana dan magister di Universitas Gadjah Mada 2018 dan 2011. Nah, kemudian pada waktu S3 bidang minat saya ada di robotika gitu ya, jadi lebih ke penerapan machine learning di bidang robotika. Dan terus waktu itu profesor saya minatnya di robotika. Padahal sebelumnya saya waktu sebelum kuliah di Jepang minatnya multimedia. Sekarang pindahnya ke robotika, sains data dan sebagainya. Lalu kita bisa lihat ya, apakah bisa diterapkan di bidang multimedia juga, harusnya bisa ya. Nanti ada nyerempet-nyerempet multimedianya juga sebenarnya. Jadi kita akan lihat seperti apa. Nah, kemudian ini pengalaman kerja saya masuk UI dari 2013 sampai sekarang. Saya menjadi dosen di jurusan informatika. Kemudian pada saat saya studi S3, saya mendapat kesempatan untuk menyelesaikan program magang gitu ya, sebagai machine learning engineer di salah satu perusahaan terbesar di Jepang, yakni Honda. Cuman di situ saya di bagian Honda R&D-nya ya, jadi di bagian research and development. Nah, kemudian di situ Honda sedang mengembangkan program lebih ke machine learning untuk robotik ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Asimo dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi Honda tidak cuma melakukan riset terkait dengan otomotif atau mesin dan sebagainya, tapi dia juga mengembangkan teknologi di bidang robotika dan sebagainya. Nah, waktu itu saya menyelesaikan magang di sana, sembari menyelesaikan studi S3. Nah, kemudian minat penelitian saya ada di mesin.
kemudian yang lebih spesifik lagi, saya mendalami bidang reinforcement learning, nanti kita akan bahas di pertemuan ini, apa itu sebenarnya reinforcement learning, kemudian kaitannya dengan machine learning apa ya, kemudian bagaimana kita menerapkan machine learning atau reinforcement learning ini di bidang robotika, kemudian karena bidang sebelumnya saya multimedia, saya masukkan di sini juga. Multimedia, nanti kita lihat apakah bisa kita gabungkan di sini. Atau mungkin bisa jadi metode ini bisa diterapkan juga di bidang minat tonton yang lain ya. Jadi kalau yang minatnya informatika medis gitu ya, atau mungkin yang sistem enterprise atau yang forensika digital ya. Jadi kita akan lihat apakah kira-kira bisa masuk enggak ya ini metode ini untuk diterapkan di bidang-bidang yang lain. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan kenalkan dulu jenis-jenis pembelajaran pada machine learning ya. Jadi mungkin kalau yang minatnya di bidang data science, teman-teman yang fokusnya nanti masuk ke science data gitu ya, mungkin sudah sedikit mengenal tentang machine learning ya. Apa itu machine learning? Ya, ini algoritma yang dikembangkan gitu ya, yang bertujuan untuk membuat supaya mesin atau komputer gitu ya dapat berpikir atau dapat menghasilkan keputusan sebagaimana manusia berpikir atau menghasilkan keputusan ya. Jadi kita mau menduplikasi kemampuan yang dimiliki oleh manusia ke dalam mesin, makanya disebut machine learning ya. Jadi di sini kita mau membuat supaya mesinnya bisa belajar gitu ya. Kalau manusia bisa belajar sesuatu, kita bisa nggak ya membuat mesin bisa belajar atau komputer bisa belajar? Harusnya bisa. Nah itu ada caranya gitu ya. Bagaimana cara kita membuat mesin atau komputer bisa belajar? Di machine learning atau di bidang atau di ilmu machine learning ada tiga pendekatan umum yang kita bisa pakai ya untuk membuat mesin dapat belajar. Jadi di sini kita menyiapkan data latih gitu ya. Jadi machine learning ini kan mekanismenya biasanya diberikan data latih ya. Jadi nanti si komputer gitu ya atau mesin akan diberikan data latih, kemudian dilatih gitu ya. Kemudian dari data historis tadi, data latih historis tadi, si mesin dapat memberikan atau membuat inferensi dari data baru ya. Jadi ketika diberikan data baru, dia bisa nggak menebak ya. Jadi gitu. Nah kalau di supervised learning, di data latihnya itu kita siapkan labelnya ya. Jadi kita latih supaya ketika inputnya A, maka outputnya harus B, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya inputnya C, outputnya harus D. Jadi sudah ada labelnya, sudah ada kuncinya itu ya. Jadi kita mengajarkan sebuah mesin atau komputer atau robot kayak gitu ya, supaya dia bisa belajar ya dengan memberikan kunci jawabannya dulu. Kemudian nanti divalidasi atau di testing, kita kasih data baru, kita akan lihat ya, kita ukur apakah dia bisa menebak dengan benar atau tidak ya ketika diberikan data baru. Itu yang supervised learning ya, jadi ada labelnya di data set trainingnya. Pada pendekatan yang lain, kita memiliki metode unsupervised learning ya. Jadi di sini tidak ada labelnya ya. Dan nanti misalnya kasusnya adalah clustering. Jadi dari data kita kasihkan ke metode tertentu ya, nanti si metode itu akan secara otomatis mengcluster ya. Oh ternyata nanti akan ada beberapa cluster dan sebagainya. Nah kemudian pendekatan ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah reinforcement learning. Nah ini apa gitu ya? Di sini ini sedikit berbeda, tapi kita ada label. Nah ini sama dengan di unsupervised learning. Jadi reinforcement learning itu tidak pakai label data latihnya gitu ya. Jadi ini intinya ya kita mau melatih model neural network gitu ya. Taruhlah seperti itu ya. Jadi supaya nggak lebih kompleks ya. Teman-teman bikin asumsi saja, oh machine learning itu bagaimana cara kita melatih atau mentraining artificial neural network gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di reinforcement learning nggak pakai label mirip dengan unsupervised learning, tapi dia pakai bantuan ya. Kayak namanya reinforcement ya, ada bala bantuannya ya. Reinforcement learning itu maksudnya apa ya? Pembelajaran dengan bala bantuan. Nanti kita lihat bala bantuannya itu apa ya. Nah, kemudian penerapan reinforcement ini ada di banyak bidang. Yang paling umum biasanya ada di game. Jadi kita bisa pakai ini untuk bikin AI di game gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sering main
game online dan sebagainya. Kan biasanya ada ini ya, komputernya, AI-nya gitu ya. Itu dia gimana cara si agentnya atau si komputer itu bisa punya kemampuan main game yang bagus gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa latih dengan menggunakan metode reinforcement learning ini. Atau yang lain kita bisa terapkan di robotika, misalnya di navigasi. Ini kita akan lihat bisa nggak kita melatih robot supaya bisa bernavigasi. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan reinforcement learning di bidang robotika. Jadi kita akan lihat lebih dalam bagaimana reinforcement learning ini bekerja, kemudian apa yang kita butuhkan supaya kita bisa mengimplementasikan pembelajaran menggunakan teknik reinforcement learning ini. Jadi tidak cuma supervised learning dan unsupervised learning ya, mungkin kalau yang sering kita baca atau sering kita bahas adalah di dua ini ya, supervised atau unsupervised. Yang reinforcement ini kan jarang ya, reinforcement learning itu jarang. Nah, kita akan lihat bagaimana implementasinya, kemudian apa saja yang kita butuhkan supaya kita bisa mengimplementasikan metode tersebut. Nah, apa itu reinforcement learning? Jadi reinforcement adalah, kita terjemahkan secara literal gitu ya. Reinforcement ya bala bantuan ya. Kemudian learning ya pembelajaran. Jadi kita mau melatih model neural networks gitu ya, menggunakan bala bantuan ya, tanpa label. Bala bantuannya itu apa ya? Jadi kita gunakan sesuatu yang kita sebut sebagai environment. Nah, ini abstrak banget ya, kita maksudnya apa itu environment ya. Nah, kita bisa terjemahkan reinforcement learning atau RL ya, adalah jenis pembelajaran dalam machine learning ya, salah satu jenis pembelajaran dalam machine learning yang digunakan untuk melatih model khusus. Jadi tidak semua model bisa kita latih menggunakan reinforcement learning. Nah, ini kelemahannya reinforcement learning mungkin ini ya. Jadi tidak semua model neural networks kita bisa latih menggunakan reinforcement learning. Nah, khusus yang seperti apa yang bisa kita latih? Yaitu model neural networks yang ditujukan untuk memetakan state gitu ya, menjadi aksi. Jadi inputnya data apapun ya, tapi outputnya harus aksi. Nah, itu kelemahan dari metode reinforcement learning. Nanti kita akan lihat seperti apa maksudnya ya. Kalau di supervised learning kan kita bisa pakai untuk klasifikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti outputnya misalnya klasifikasi hewan ya, kucing dan tidak kucing, misalnya binary classification. Tapi kan tidak ada aksinya gitu ya. Kalau yang di reinforcement learning itu lebih ke neural networks yang outputnya adalah aksi. Jadi misalnya kalau kita mau melatih jaringan saraf tiruan untuk self-driving car, gitu ya. Jadi mobil yang bisa nyopir sendiri gitu kan. Nah, inputnya apa atau state-nya apa? State-nya adalah misalnya dari kamera ya, kita pasang kamera di dashboard mobilnya. Kemudian selain itu kita pasang sensor di bumper mobilnya, misalnya sensor LiDAR dan sebagainya. Nah, ini nanti inputnya ada gambar dan sensor LiDAR. Kemudian dipetakan menjadi, masuk ke neural network tadi, dipetakan menjadi aksi. Aksinya apa? Misalnya belok kiri atau belok kanan gitu ya, atau injak pedal rem dan sebagainya, atau injak pedal gas dan sebagainya. Itu ada aksi yang dikerjakan ya. Jadi kalau cuma klasifikasi biasa ya tidak begitu cocok untuk dilatih menggunakan reinforcement learning ya. Nanti pembelajarannya itu bagaimana ya? Jadi nanti ada dua bagian yang harus kita siapkan, yakni agent-nya atau neural networks-nya, kemudian ada environment-nya. Nah, itu nanti pembelajaran dilakukan melalui interaksi. Jadi nanti kita akan membiarkan si agent atau si neural networks itu berinteraksi dengan environment. Jadi misalnya nanti kalau inputnya kayak gini ya, oh ini si mobilnya harus belok kanan gitu ya. Kemudian ternyata ketika belok kanan nabrak. Nah, berarti apa? Kita harus kasih sesuatu, kasih info ke agentnya kalau itu nggak boleh gitu ya. Jadi kayak ngajarin anak kecil ya. Kalau nabrak ya nggak boleh gitu. Kalau dia lurus kemudian nggak nabrak itu benar. Kalau nggak boleh ya, supaya si agentnya itu tahu itu mana, kita kasih reward dan punishment. Nah, itu mekanisme yang pakai untuk pembelajaran di dalam reinforcement learning menggunakan reward. Kemudian kalau dia jalannya benar, kita kasih reward. Nanti kita butuh algoritma tertentu yang mampu mengoptimalkan atau memaksimalkan reward
yang bisa didapat dari agent di masa mendatang. Jadi nanti si agentnya harus belajar bagaimana supaya dia dapat reward yang banyak dan tidak dapat punishment kayak gitu. Nah, ini tugas kita nanti adalah mengimplementasikan environment pelatihan supaya si agent itu bisa belajar ya. Jadi kalau kayak gini maka kita kasih reward yang jelek gitu ya. Kalau kayak gini maka kita tes pembelajaran selesai. Kayak di machine learning pada umumnya ya, kita akan simpan bobot dan bias dan sebagainya gitu ya. Modelnya akan kita simpan. Nah, kalau di reinforcement learning, model itu kita sebut sebagai policy gitu ya. Sebenarnya policy itu ya sama aja dengan model biasa ya, cuma kita sebut sebagai policy yang kalau sudah optimal berarti kita sebut optimal policy yang nanti dia akan bisa memetakan state menjadi aksi atau action seperti itu gitu ya. Nah, ini ilustrasinya lebih bingung lagi. Nah, mekanisme reinforcement ya, apa yang kita butuhkan? Tadi kita sebutkan ada agent-nya. Agent itu apa ya? Model neural networks atau robot atau komputer atau apapun itu ya. Yang nanti kita akan latih supaya dia bisa belajar. Ini kita sebut sebagai agent. Kemudian nanti kita butuh environment. Nah, environment ini kita yang buat ya. Si environment ini harus mengikuti standar tertentu yang dia bisa dijelaskan dengan kayak gini model-model matematisnya. Ya, nanti kita akan lihat supaya nggak matematis gimana. Ada state-nya ya, jadi ada state yang bisa diambil dari environment-nya. Kemudian ada aksi yang bisa dilakukan di environment gitu ya. Jadi kalau si agent-nya melakukan aksi tertentu, si environment harus kasih respon gitu ya. Responnya apa? Berupa reward atau punishment tadi. Reward negatif kan punishment ya. Jadi ada state yang diambil dari environment ke agent. Jadi agent nanti akan generate aksi berdasarkan state dari environment. Kemudian aksinya akan dieksekusi di dalam environment tadi, gitu ya. Kalau sudah, environment akan mengembalikan reward atau memberikan feedback berupa reward pada si agent. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti kita butuh mengimplementasikan algoritma pembelajaran ya. Ini sudah ada banyak algoritma pembelajaran kita bisa pakai gitu ya. Kita nggak perlu bikin algoritma baru gitu ya. Nah, algoritma itu tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk memaksimalkan reward yang didapat oleh agent tadi ya. Jadi supaya dia mau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment seperti itu. Ini kan model pembelajaran kayak manusia gitu ya. Misalnya dia kita ngajari teman kita nyetir mobil gitu ya. Kalau nabrak mobilnya mobil kita ya. Dia boleh pinjam mobil kita ajari nyetir, kita duduk sebelahnya. Kemudian kalau mau nabrak kita marah-marahin gitu. Itu ada punishment-nya ya. Kemudian kalau dia bagus kita puji-puji, wah kamu pinter ya. Gitu. Nah kalau manusia kan sudah ada algoritma pembelajarannya ya. Jadi manusia itu akan selalu berupaya supaya dapat reward gitu ya, tidak dapat punishment kan gitu. Manusia pada umumnya kan gitu ya. Kita selalu pengen dapat reward, tidak mau dapat punishment kan gitu. Tapi kalau di sini ya kita harus mengimplementasikan algoritma pembelajarannya itu sendiri. Jadi modelnya kayak gitu ya. Kita ngajari teman kita, kalau dia nyopirnya ugal-ugalan kita marah-marahin dia. Gimana kamu gini. Jangan tabrakkan mobil saya gitu kan. Jadi si teman kita ini akan belajar supaya tidak dimarah-marahi gitu ya. Dan dia akan belajar supaya mau nyopir dengan baik. Apalagi kita kasih iming-iming gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu berhasil belajar nyopir mobil ini, mobilnya tak kasih kamu deh. Nah, gitu. Tambah motivasinya semakin besar lagi ya. Itu kan. Dia semakin mencoba untuk memaksimalkan reward seperti itu. Nanti kalau pembelajaran sudah selesai, maka si agent ini akan punya yang namanya policy atau model neural networks optimal yang mampu menggunakan state menjadi aksi ya. Jadi kalau inputnya kayak gini, dia akan tahu aksinya seperti apa. Kalau inputnya kayak gini, maka aksinya kayak gitu. Nah itu mekanisme secara umum ya pembelajaran dalam reinforcement learning gitu. Di sini apakah kita tidak perlu label? Tidak perlu ya. Jadi nanti label itu secara tidak langsung dibuat dari reward function-nya atau fungsi reward-nya tadi, gitu ya. Kan kita ngajari teman kita nggak pakai label toh. Jadi misalnya kalau ada kamu baca petunjuk ini ya, ini ada panduannya ya. Jadi nanti kalau ada mobil sebelah kiri, maka kamu harus belokkan setirnya 45 derajat ke sebelah kanan. Itu kan ada labelnya itu. Tapi kan enggak. Kita ngajari teman kita kan cuma pakai ujian dan dicaci maki gitu.
Jadi kita nggak ini cuma ngasih tahu aja, ya. Nanti si agent-nya atau si robotnya akan belajar gitu. Oh, ternyata nggak boleh ya kayak gini. Jadi nggak secara eksplisit ditulis labelnya, tapi dia kan kita harus bikin fungsi yang bisa merepresentasikan label tadi di supervised learning gitu ya. Nah, artinya apa? Bisa jadi nanti reward, kalau misalnya dia nyopernya benar, kita caci maki, kalau mau nabrak kita puji-puji, ya dia nantinya jadinya nabrak terus. Gitu. Artinya, bagaimana kita membuat reward function itu juga krusial ya, jadi itu harus dipertimbangkan agar sesuai dengan task atau tujuan yang akan kita berikan, atau tugas objektif yang akan kita berikan kepada si agent atau si robotnya atau si pembelajar tadi seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kita butuhkan di dalam reinforcement learning gitu ya? Ada 3 bagian yang kita butuh implementasikan ya, yakni yang pertama ada agent. Nah, ini wujudnya ya boleh komputer, boleh program, boleh robot, apapun ya, yang di dalamnya kita bisa implementasikan model neural networks ya. Kan kita bisa mengimplementasikan model neural networks dalam robot kan. Robot kan ya kayak komputer aja sebenarnya. Komputer yang dikasih roda kan, kayak gitu. Ada sensornya ya gitu aja kan. Kalau komputer PC, laptop kan ya komputer yang tidak ada rodanya, robot yang tidak ada rodanya gitu kan, tidak ada aksi dan dia nggak bisa melakukan sesuatu. Nanti di agent ini kita harus tanamkan model neural networks. Nah, di situ kita akan latih agentnya dan kita akan update bobot-bobot yang ada di dalam neural networks dalam agent tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga butuh environment gitu ya. Environment untuk melatih si robot tadi atau si agent tadi gitu ya. Di situ kita harus bisa mendefinisikan state-nya. State itu ya data apa yang akan kita pakai, yang kita kasihkan ke agent-nya supaya dia bisa menghasilkan sesuatu ya, atau menginference sesuatu. Jadi misalnya kalau kita mau latih self-driving car gitu ya, nah kira-kira data apa yang bisa dijadikan input gitu ya. Ya berarti misalnya kita kasih sensor kamera dan juga LiDAR gitu ya. Berarti nanti inputnya berupa, atau state-nya, state ini input dari neural networks-nya gitu ya. Jadi bisa berupa data image dari kamera gitu misalnya. Dan juga ditambahkan data laser sensor dan sebagainya gitu ya, atau point cloud data dan sebagainya. Kemudian di situ environment harus bisa menerima aksi gitu ya. Jadi kalau misalnya si agent tadi sudah bisa menebak ya, ketika dikasih state A gitu ya, dia harus misalnya ada image kayak gini gitu ya di self-driving car, aksinya adalah belok kanan gitu. Nah, nanti aksi belok kanan itu harus bisa dieksekusi di dalam environment yang kita buat tadi. Environment nanti bisa kode dan sebagainya gitu ya. Jadi kode yang merepresentasikan environment environment untuk proses pelatihan, dan dia bisa ngasih feedback gitu ya. Oh, ternyata dia beloknya kurang ke kanan ya. Berarti nanti kita harus memberikan reward yang sedikit gitu ya. Soalnya nanti nabrak. Kalau rewardnya kita kasih banyak, berarti dia nggak sesuai itu ya. Nah, kemudian di dalam environment nanti kita butuh reward function ya, yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan supaya si agent tadi bisa belajar policy yang baik sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, reward ini nanti akan dijadikan feedback ketika aksi dieksekusi di dalam environment. Nah, selain itu kita juga butuh algoritma pembelajaran yang mampu membuat agent dapat memaksimalkan reward di masa mendatang gitu ya, atau masa depan. Seperti itu. Ada 3 poin yang kita harus buat, atau 3 bagian yang harus kita implementasikan ketika kita akan melatih agent atau robot menggunakan reinforcement learning. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau nanti aja di belakang? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut kasih contoh ya. Nggak ada contoh nggak ini ya, nggak menarik ya. Kasih video-video Pak biar ada gambaran gitu ya. Oke, nah itu nanti. Nah, kemudian deep reinforcement learning apa itu? Kalau tadi kan cuma reinforcement learning aja. Nah, sekarang ada kata-kata deep-nya di depannya ya. Deep reinforcement learning. Nah, ini apa? Jadi ternyata ini gabungan ya. Jadi deep reinforcement learning atau DRL merupakan kombinasi dari deep learning dan reinforcement learning gitu ya.
Tadi kan kita sudah bahas kalau di reinforcement learning itu agent-nya berupa neural networks gitu ya. Nah, di sini kita bisa expand ya si agent tadi supaya kemampuannya jauh lebih bagus gitu. Nah, bagaimana caranya? Neural networks-nya kita implementasikan pakai deep learning aja gitu ya. Biar nanti dia bisa memetakan state menjadi aksi yang lebih bagus. Nah, ini kita sebut deep reinforcement learning ya. Jadi deep reinforcement learning atau DRL merupakan kombinasi dari deep learning dan reinforcement learning. Nah, agent dalam RL selanjutnya diimplementasikan sebagai sebuah model deep learning agar mampu memetakan state atau observation ini ya. Jadi dari environment kita bisa dapat state-nya menjadi aksi ya. Jadi outputnya adalah aksi. Jadi ini sebenarnya neural network biasa yang itu menghasilkan atau mengenerate aksi. Nah, cuman kalau di deep reinforcement learning, neural network yang kita pakai yang advance ya, yang sudah banyak hidden layer dan sebagainya, pakai layer-layer yang canggih dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin algoritma pembelajarannya yang kita pakai banyak model dan sebagainya. Nah, itu bisa kita implementasikan di reinforcement learning. Nah, contohnya, kalau nggak ada contohnya tetap nggak ada ini ya, nggak menarik gitu ya. Contohnya yang paling gampang ya, jadi kita pakai kasusnya game gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman sudah pernah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tahun 2015 itu ada paper yang dipublish di Nature ya. Jadi Nature ini adalah jurnal paling press ya. Jadi masuk sini ini kayak mimpi ya, nggak bisa ini masuk ke jurnal sini susah banget. Nggak tahu orang Indonesia ada yang bisa masuk ke sini nggak ya? Nah, ini biasanya hanya paper-paper berkualitas yang bisa masuk ke jurnal Nature ini ya. Nah, ini tahun 2015 ini ada peneliti yang namanya bacanya nggak tahu gimana nih, Menih gitu ya, Menih gitu. Nah, ini dia bikin penelitian mengembangkan algoritma pembelajaran untuk agent di game gitu ya. Nah, ini di tahun 2015. Nah, agentnya itu direpresentasikan dalam bentuk CNN atau convolutional neural networks gitu ya. Nah, karena modelnya CNN itu inputnya berupa image ya, berarti nanti agent itu menerima state berupa image ya. Image-nya itu apa? Ya screen dari komputernya itu, screen dari gamenya itu. Teman-teman kan bisa print screen tuh di gamenya itu kan. Jadi itu yang jadikan input atau jadikan state dari neural networks-nya. Kemudian nanti outputnya apa? Outputnya ya aksi gerakannya si playernya game itu tadi ya, maju ke depan, belok kiri, belok kanan, lompat dan sebagainya, serang dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini dilatih menggunakan deep reinforcement learning gitu ya. Jadi model agent-nya direpresentasikan menggunakan convolutional neural networks, inputnya berupa image ya, kemudian outputnya berupa aksi. Nanti akan dieksekusi di environment ya. Jadi kalau misalnya aksinya belok kanan ya, berarti nanti harus dieksekusi belok kanan di environment-nya. Karakter di gamenya dia akan menggunakan deep learning ya, dilatih menggunakan deep reinforcement learning. Contohnya bagaimana? Kalau nggak pakai video nggak ngerti ya, kita kasih yang ada videonya. Nah, ini contoh yang untuk implementasinya ya. Jadi environment yang digunakan adalah game Atari Breakout. Nggak tahu kalau teman-teman udah pernah main gamenya atau enggak. Jadi kita punya papan kayak gini. Ini kita bisa kita gerakkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada bola di sini ya. Nanti tujuan kita adalah menghancurkan garis-garis yang ada di sini. Jadi nanti kalau bola menyentuh garis, dia akan hilang. Nah, tujuan kita akan menghilangkan semua bata-bata yang di sini, kemudian nanti kita akan dapat skor yang tinggi. Gitu ya. Nah, ini environment yang digunakan adalah game Atari Breakout. Algoritma pembelajaran yang digunakan adalah deep Q learning, kemudian reward function diimplementasikan berdasarkan skor. Ya. Jadi nanti semakin tinggi skornya, rewardnya semakin tinggi. Kalau skornya semakin rendah berarti ya dapat punishment kan. Nah, ini kita akan buat supaya agent-nya mampu memaksimalkan skor atau memaksimalkan rewardnya. Kita coba mainkan videonya ya. Nah, ini kita latih dari awal. Jadi pertamanya si agent tuh nggak ngerti apa-apa. Kita nggak ngasih tahu cara mainnya. Gitu. Dia suruh nyoba aja terserah random. Gitu. Harusnya dia pertama kali nggak ngerti kan. Jadi dia gerak random. Tapi lama-lama sering dengan proses pelatihan gitu ya. Yang inputnya berupa image tadi. Image-nya kita masukkan ke agent. Pakai CNN. Kemudian nah ini dia nggak ngerti tuh.
Ya ini nggak ngerti ya, skornya cuma 3, 2, ini nggak gerak gitu ya. Nggak ngerti dia. Tapi dia tahu kalau dia geraknya jelek, dia dapat hukuman, skornya dapat rendah gitu. Nanti si agentnya kan belajar, ya setelah 120 menit ya, dia bisa main seperti expert. Nah dia udah bisa, udah ngerti tuh. Kita nggak ngajarin, nggak ngasih rule gitu ya, dia suruh nyoba sendiri gitu ya. Nah dia udah bisa itu, nggak bolanya nggak jatuh. Nah, skornya semakin tinggi ya. Nah setelah 240 menit dia ini ada the magic happens ya. Dia tahu triknya ya. Jadi ada triknya supaya skornya tinggi gitu ya. Apa? Dia selalu di pojok-pojokan gitu supaya dapat skor tinggi. Jadi dia ada kan algoritmanya mencoba untuk maksimalkan reward ya. Jadi ternyata ada metode tertentu yang bisa memaksimalkan reward tadi. Jadi si agent tadi sudah menemukan caranya gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh pelatihan menggunakan deep reinforcement learning gitu ya. Inputnya berupa state image-nya ini ya. Jadi image satu frame ini dimasukkan dalam agent, kemudian digunakan untuk mengenerate aksi berupa gerak ke kiri atau ke kanan tadi. Jadi aksinya cuma ke kiri, ke kanan atau berhenti. Yang di gitu. Kemudian pembelajaran dilakukan berdasarkan reward. Ya. Rewardnya berdasarkan skor. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini. Nah kemudian pertanyaannya adalah kenapa DRL atau deep reinforcement tadi cocok digunakan untuk pembelajaran robot gitu ya? Kenapa ya? Padahal tadi kan dikatakan bahwa hanya model neural network tertentu yang bisa dilatih menggunakan deep reinforcement learning ya. Jadi jaringan saraf neuron yang bisa memetakan state menjadi aksi gitu ya. Jadi outputnya tuh harus aksi itu. Nah kalau di robotika ya, misalnya ini robot fast robot kayak gini, kita tahu bahwa di dalam robot ini ada banyak sensor gitu ya, yang ditanamkan di sini. Misalnya di sini ada kamera, kemudian ada sensor laser dan sebagainya, ada IMU dan sebagainya gitu ya. Nah ini datanya kan stream data ya, jadi setiap detik itu kita dapat data dari sensor kan. Misalnya kalau kita ambil data dari kamera kan dia ganti terus image-nya itu ya. Jadi data kan ada data itu mengalir terus itu. Nah ini kita bisa jadikan sebagai state input dari neural box tadi itu ya. Misalnya kombinasi dari gambar dan point cloud dan sebagainya, atau misalnya gambar saja atau yang lain gitu ya. Kemudian nanti si robot ini harus bisa menghasilkan atau mengenerate aksi dari data-data yang dapat dari sensor tadi gitu. Nah aksinya misalnya menggerakkan tangannya gitu ya. Oh ternyata tasnya atau tugasnya adalah si robot harus bisa mengambil gelas ini kemudian memindahkan airnya ke gelas ini ya. Nah, berarti nanti ada aksi ya. Jadi kalau gambarnya kayak gini, maka aksinya kayak gini. Gambarnya kayak gini, aksinya kayak gini. Nah, berarti secara umum ya mekanisme ini bisa diimplementasikan menjadi agent di dalam reinforcement learning ya, karena memetakan state menjadi aksi. Jadi ada aksi yang dilakukan oleh si robot tadi. Jadi sebenarnya kan cocok. Ada gambar kayak gini, atau ada data laser kayak gini, maka aksinya harus kayak gini dan sebagainya. Nah, ini robot di sini kita anggap dia sebagai agent ya, agent yang akan melakukan proses pembelajaran yang akan kita latih menggunakan reinforcement learning atau deep reinforcement learning seperti itu. Nah, implementasinya bagaimana ya? Jadi kalau kita mau melatih robot menggunakan deep reinforcement learning atau reinforcement learning ya, kita punya dua opsi ya. Opsinya bagaimana ya? Nah, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa membuat atau mengimplementasikan robot itu dalam simulator ya. Jadi nggak perlu beli robotnya. Kita tinggal pakai simulasi realistik untuk robot ya. Nanti saya akan tunjukkan seperti itu. Atau bisa juga dilatih langsung di real world environment ya. Jadi langsung aja robotnya nabrak-nabrak terserah itu. Tapi kalau ini ya nanti kan rugi juga gitu. Nah ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Kita akan bahas bagaimana kita melatih robotnya menggunakan simulator atau langsung di real world gitu ya. Kemudian poin kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mendesain reward function yang tepat gitu ya, agar sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan oleh si robot tadi. Kalau reward function salah ya,
dia nggak akan bisa belajar dengan benar gitu ya. Nah, ini kita akan lihat contoh implementasi reward function yang tepat untuk kasus di robotika. Nah, ini perbandingan dari implementasi environment pada pelatihan robot. Nah, yang sebelah kiri ini adalah simulasi yang kita gunakan software Gazebo ya, ada software namanya Gazebo Simulator. Kita sama simulasikan robot ini sama persis ya. Ini fast robot ini bisa disimulasikan ke dalam Gazebo. Kita bisa gerakkan, bisa kontrol pakai coding dan sebagainya. Kita bisa buat environment-nya gitu ya. Misalnya kita mau latih untuk navigasi si robot tadi, nabrak-nabrak nggak masalah ya, karena ini cuma robot simulasi ya, nggak bakal meledak. Nah, ini kelebihannya gitu, kita nggak perlu beli gitu ya. Kemudian kalau ada resiko rusak, nggak ada resiko gitu ya. Cuman masalahnya adalah nanti ketika sudah selesai pelatihannya di dalam simulator tadi, ada permasalahan bagaimana mentransfer policy dari sini ke real world environment ya. Siapa yang bisa menjamin kalau di simulator bagus tapi di real world-nya enggak gitu ya. Atau sama-sama bagus gitu. Jadi misalnya nanti kalau misalnya polisinya dibawa ke real world malah robotnya nabrak orang kan bahaya gitu ya. Itu beresiko. Kita nggak tahu gitu ya apakah hasil yang didapat di simulasi itu benar-benar sama atau tidak ketika dipakai di real world. Nah, itu kekurangannya kalau kita pakai simulasi. Atau langsung pakai real world saja ya. Nah, ini di sini misalnya contohnya kita mau melatih robotnya supaya bisa nggak tahu main dadu ya atau apa yang nggak tahu ya, urutkan angka atau nyusun balok dan sebagainya gitu. Nah, ini dia resikonya ya kalau misalnya rusak ya rusak nanti robotnya ya. Misalnya kita latih dia navigasi nabrak rusak ya. Robotnya rusak kita nggak. Tapi kalau nggak perlu transfer knowledge dari simulasi ke real world ya. Karena kita latihnya langsung di real world seperti itu. Nggak ada apa misalnya gap ya antara simulasi dan real world. Nah, tapi jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang ini adalah contoh implementasi reward function ya. Jadi reward function ini harus dilatih sesuai, didesain gitu ya, sesuai dengan task atau tugas yang akan dikerjakan oleh si robotnya tadi ya. Jadi kalau misalnya tugasnya apa? Ini. Sign out. Mohon maaf ya, nggak tahu ini kok logout. Oke. Ya, maaf ya, lanjut lagi. Nah ini, jadi beda kasus nanti kita harus mendesain reward function yang beda juga ya. Jadi contohnya misalnya kita mau membuat robot yang bisa mengikuti orang gitu ya. Jadi person following robot ya. Ini contoh videonya. Jadi kita buatkan robot di sini misalnya pakai Tatobot ini. Kemudian di situ kita lengkapi sensor kamera, kita tanamkan kamera di robotnya ya. Kemudian nanti berdasarkan input dari kamera, targetnya adalah orang yang pakai baju kuning kayak gitu ya. Kita coba lihat seperti apa. Nah, ini penelitian tahun 2020 ya. Nah, ini robotnya jalan, dia mengikuti si target ini ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah supaya kita melatih supaya si robot ini selalu melihat orangnya ya. Jadi orangnya itu nggak pernah hilang dari gambar ini. Seperti itu. Nah, jadi dia akan bergerak agar si orang ini tetap terlihat di kameranya gitu. Nah, dia akan ngikuti terus ya. Ketika orangnya maju, robotnya ikut maju juga. Kalau ada orang lain gimana? Yang bajunya beda. Nah, ini contohnya ya. Ketika ada dua orang, karena kita sudah latih supaya dia selalu mengikuti yang warna kuning ya, dia akan tetap mengikuti yang warna kuning ya, meskipun ada orang lain. Nah, ini kalau misalnya orangnya terlihat di gambar di dalam robotnya ya, apa yang terjadi?
Apakah dia mengikuti orang yang salah? Enggak ya, jadi dia tetap mengikuti yang benar, yang warna kuning. Nah, jadi ini input kamera yang dilihat oleh robotnya sebagai input dari neural network. Yang lainnya, saya di koridor. Ini yang dilihat robotnya, ada orang yang nyebrang gitu ya. Nah, nggak masalah ya, jadi dia tetap mengikuti orang yang benar. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi nah, saya kayak gitu. Nah, bagaimana kita membuat reward function-nya supaya si robot tadi bisa belajar mengikuti orang yang benar ya. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk implementasi reward function-nya. Kita kasih reward 1 atau plus 1 ya, ketika si robot melihat orang pakai baju kuning di dalam kameranya ya. Jadi kalau kayak gini dikasih reward plus 1 atau 1 ya. Ini juga 1, kemudian 1. Kalau nggak ada orang, kita kasih minus 10 gitu ya. Si agent tadi minus 10 kita kasih hukuman ya. Nah, dengan memberikan reward seperti ini, maka si agent atau si robot tadi akan selalu berusaha supaya dia melihat si targetnya ya. Jadi targetnya tidak hilang dari dalam kamera tadi. Seperti itu. Nah, itu contoh implementasi reward function di dalam pembelajaran menggunakan reinforcement learning atau deep reinforcement. Inputnya berupa apa? Inputnya berupa image tadi. Jadi image ini yang kita jadikan input, kemudian outputnya adalah belok kiri, belok kanan, atau maju, atau berhenti gitu ya. Itu output dari neural networks-nya. Seperti itu. Gitu mungkin. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Nanti ketika kasusnya beda lagi, nah reward-nya beda lagi gitu ya. Ini reportnya. Tapi kita nggak perlu label ya. Kita nggak perlu ngasih label ke image-nya. Kalau di supervised learning kan kita harus kasih label ya. Dan memberi label ke image itu bukan suatu hal yang gampang ya. Apalagi kalau datanya banyak. Kalau big data ya, ada 200 juta data yang harus dilabeli gitu, teman-teman mau gitu. Mau tanya. Kalau monggo saya. Itu termasuk yang mundur nggak? Kan tadi kayaknya hanya mengikuti gitu ya. Kalau itu menjauh gitu ya. Kalau ternyata ada misalkan manusianya dia ada tembok terus dia harus mundur, dia kan seharusnya sudah ada juga ya. Jadi kalau di paper yang ini ya, jadi ini sebenarnya di publikasi tahun 2020 itu ada batasan masalahnya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus ya. Kalau ada temboknya bagaimana ya? Jadi di situ tidak dibahas di dalam paper tadi. Jadi mungkin ini belum ada modulnya yang untuk obstacle avoidance ya. Ini bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi harusnya kalau ada obstacle kan dia bisa menghindari obstacle juga ya. Terima kasih ya, tadi pertanyaan bagus sekali. Nah itu nanti kita bisa kembangkan penelitiannya lagi. Tapi kalau di paper ini yang dikarang oleh Pang et al. 2020 ini, dia hanya bisa maju, belok kiri, belok kanan, dan juga berhenti. Jadi belum bisa mundur dan sebagainya. Nanti bisa di expand papernya. Siapa tahu mungkin nanti teman-teman ada ide tesis untuk mengembangkan paper ini, ya. Pakai reinforcement learning juga ya, itu bagus juga kalau berminat ya atau tertarik. Terima kasih untuk Pak Chandra izin bertanya ya, Pak. bagus. Ya. Berarti algoritma ini juga bisa diterapkan kalau misalkan outputnya itu bukan dalam bentuk action belok kiri atau belok kanan secara mekanik Pak ya. Contohnya misalkan kalau misalkan ada inputan X, misalkan dia harus melakukan perintah menjalankan sesuatu komen di dalam suatu mesin misalkan. Bisa seperti itu juga Pak ya? Bisa. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya gitu ya. Asalkan komen tadi bisa dieksekusi gitu ya di dalam environment. Soalnya kan untuk di reinforcement learning kita butuh feedback berupa reward tadi Mas. Gitu. Jadi ketika outputnya itu dieksekusi gitu ya. Kalau ini kan langsung ya dieksekusi itu di environment kita bisa lihat di dalam kamera itu ada orangnya atau enggak ya. Kalau enggak ada ya kita kasih hukuman, kalau ada kita kasih reward kan gitu. Kalau yang tadi itu dibilang kalau komennya itu dieksekusi environment-nya kita bisa kasih reward gitu ya. Maka itu bisa pakai reinforcement learning. Kemudian Pak Chandra waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Terus nanti pertanyaannya monggo teman-teman langsung diajukan saja karena ini terlanjur pada bertanya langsung. Nanti di akhir tidak saya kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan sekarang atau melalui chat boleh. Oh gitu.
Baik, Pak Chandra, melanjutkan pertanyaan tadi, Pak. Apa bedanya dengan algoritma genetika, Pak? Saya pernah membaca algoritma genetika itu kira-kira juga dia semacam reward function-nya itu adalah output dari pemasangan sesuatu pasangan ya. Kemudian kalau misalnya pasangan itu kurang bagus, nanti dia akan dikembalikan lagi. Apa yang mesti diperbaiki dari misalkan kalau misalkan itu breeding, berarti induk-indukannya harus diperbaiki. Apakah kira-kira serupa dengan itu, Pak? Jadi kalau di agen ya atau GA ya, di situ kan kita punya fitness function ya, disebutnya kan fitness function ya. Jadi kita punya kromosom dan sebagainya ya. Kita ada banyak alternatif, kemudian kita bikin ada nilai fitnessnya gitu, pakai fitness function seperti itu. Nah itu mirip-mirip seperti itu reward functionnya. Cuman kan kalau di GA kan tidak ada neural networks-nya ya. Kemudian tidak ada proses pembelajarannya. Kalau di sini kan kita pakai neural networks dan kita gunakan reward function untuk proses pembelajaran seperti itu. Itu yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Izin bertanya. Iya, ini kan terkait tentang contoh yang yang robot sama mengikuti baju kuning tadi ya. Kebetulan di sini ada contoh juga tadi misalkan 2 orang itu tapi bajunya sama-sama kuning gitu, apakah dia mengikut dua-duanya apa salah satu? Tadi kan di contohnya itu ada yang baju kuning dan ada yang pakai baju abu-abu tadi itu, abu-abu kalau nggak salah. Jadi gimana kalau misalkan ini ada 2 orang yang pakai baju kuning, gimana penyelesaiannya gitu? Apakah dia akan mengikuti dua-duanya apa salah satunya? Terima kasih. Baik, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi itu merupakan batasan juga yang ada di papernya. Jadi di situ dia pakai fitur warna sebenarnya kan pakai CNN ya, si neural network-nya akan belajar gitu ya. Tapi si model ini dilatih berdasarkan warna. Jadi nanti kalau ada 2 orang yang pakai warna kuning, ya hancur nih robotnya. Nah itu nanti mungkin ini bisa di-expand lagi ya si paper ini ya, kalau teman-teman tertarik gitu ya. Belum ada collision avoidance-nya, belum ada kalau misalnya orang lain pakai baju warna sama dan sebagainya, itu bisa di-expand sebenarnya. Jadi itu pertanyaan yang bagus sekali, kritis, yang saya harapkan yang lain juga seperti itu. Ya. Terima kasih. Kemudian masih ada beberapa menit mungkin ya, saya kasih video lagi aja mungkin ya. Nah ini contoh yang proses pelatihan real world ya, jadi dia nggak pakai simulator, mengajarkan robot tuh belajar berjalan ya. 2 menit ya. Nah dia pertama nggak ngerti ya, ini nggak bisa, kita maunya dia bisa jalan ke depan ya, masih 0 menit pembelajaran ya. Kita kasih reward kalau bisa jalan, kalau jatuh kita kasih punishment. Nah ternyata seiring dengan proses pembelajaran dia akan bisa jalan terus ya. Kita lihat setelah 108 menit dia udah bisa jalan. Nah, meskipun jalannya ya kayak gitu, tapi ya bisa jalan. Itu nggak perlu simulator. Kalau yang ini pakai simulator ya, yang terakhir ini pertanyaan dilatih di simulator dulu, kemudian baru ditransfer ke real world ya. Ini yang sudah ditransfer. Ini mengajarkan robot bipedal untuk berjalan. Kayak ayam gitu ya jalannya. Jadi supaya nggak rusak robot. Ini pertanyaan dilatih di simulator dulu, kemudian policy-nya kita transfer ke dalam real world. Nah, dia jalan. Nah, ini testingnya ya, divalidasinya seperti itu. Nah, mau buat supaya bisa jalan. Dia bisa jalan beneran nggak ya? Bisa ya. Di luar ya. Nah, kemudian dikasih obstacle ya, misalnya diganggu ya, dia tetap bisa jalan atau enggak. Ternyata masih bisa ya. Jalan yang licin, dia bisa enggak? Ternyata bisa. Kepleset, dia bisa berdiri lagi kan. Sebagainya gitu. Itu contoh, dikasih beban atasnya dia bisa jalan nggak? Ternyata bisa ya, nggak masalahnya. Meskipun di pembelajarannya nggak dikasih ya, tapi dia tetap bisa. Kok jadi ngeri ya? Jadi ngeri. Ya gitu. Kayak alien ya atau apa? Gitu ya. Jadi mungkin cukup segitu saja materi dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dan mungkin nggak tahu masih ada waktu untuk pertanyaan atau tidak. Waktu saya kembalikan ke Pak Ian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Chandra ini ya. Salah satu kalimat yang saya ingat sekali itu tadi saya pengen jadi
pingin dilatih mobil sama Pak Chandra. Soalnya nanti kalau saya bagus mau dikasih mobilnya Pak Chandra katanya. Ini nampaknya kalau ada satu pertanyaan yang sifatnya umum tidak di spesifik situ, silahkan kalau ada rekan-rekan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ada satu pertanyaan? Tidak? Nggak ada nih? Wah, ini mungkin pada pusing Pak Chandra lihatnya Pak. Tapi ini menarik sekali ya, artinya memang kalau di medis ini bisa Pak. Ini mungkin nanti saya banyak berguru sama Pak Chandra gitu ya. Saya lagi ngembangin virtual human gitu Pak. Sekarang itu lagi mencari-cari caranya itu dia itu bisa bergerak seperti seharusnya gitu. Nah, ini agak ada tantangannya karena yang mau dikembangkan ini untuk karakter autis gitu Pak. Nah, itu kan ada beberapa hal. Nanti gimana caranya menggenerate AI yang bisa dia itu merepresentasikan si anak itu. Nanti kita kerjanya di virtual environment gitu. Jadi si anak itu nanti kita buat dia semacam hidup, kita bisa berinteraksi dengan dia. Pengennya kayak gitu. Insya Allah. Menarik sekali Pak itu. Nanti kita diskusi Pak. Oke. Saya juga tadi tertarik sekali dengan idenya Pak Chandra tadi. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian karena waktunya juga terbatas. Nanti juga rekan-rekan beberapa dari Anda ada yang kuliah lagi setelah ini. Sekedar mengingatkan nanti seperti disampaikan Bu Izati tadi bahwa pekan depan Anda akan ada yang namanya stadium general yang diadakan oleh universitas, artinya itu semacam kuliah umum, tapi nanti Anda akan bersama-sama dengan semua program pasca sarjana di lingkungan UII gitu ya. Nanti jadi Anda ketemu dengan magister arsitek, magister ekonomi dan magister hukum dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti akan minggu depan itu ada kuliah umum lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Chandra atas paparannya dan keaktifan rekan-rekan sekalian. Kita akhiri sesi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan waktunya ke MC. Silahkan Mas Rio. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Chandra Kusumadewa atas materi yang diberikan dan disampaikan kepada kita. Sangat informatif sekali, dan terima kasih Pak Haradian Kurniawan sebagai moderator kuliah umumnya. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selanjutnya, sebelum ke acara penutup, mohon Bapak dan Ibu rekan-rekan semua untuk dapat mengaktifkan kameranya agar bisa didokumentasikan oleh pihak akademik. Itu ya, Bu Asti ya? Ya Mas, saya ambil sebentar gambarnya. Teman-teman bisa diaktifkan kameranya. Untuk aktifkan videonya. Saya ambil 9 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, karena ini ada dua screen. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Baik. Kemudian acara selanjutnya adalah acara penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya kegiatan kuliah umum ini bisa menambah semangat belajar serta wawasan bagi mahasiswa baru prodi informatika program magister agar dapat menjalani kuliah dengan sebaik mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.